Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva Minatika dari kelompok 12 Fikih Keluarga. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep keluarga berencana diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Fikih Keluarga. Baik, di sini teman-teman kami yaitu ada Elsifa Aulia Latif dan Laila Sa'datul Barkah, dan saya sendiri Ilva Minatika. Baik, untuk mengefisien waktu, untuk pemateri pertama untuk saudari Elsifa Aulia Latif, dan untuk pemateri kedua yaitu Laila Sa'datul Barkah, dan pemateri yang ketiga yaitu saya sendiri Ilva Minatika. Terima kasih. Pengertian keluarga berencana. Menurut World Health Organization atau WHO, keluarga berencana dapat memungkinkan pasangan usia subur untuk mengantisipasi kelahiran, mengatur jumlah anak yang diinginkan, dan mengatur jarak serta waktu. Nah, konsep keluarga berencana telah banyak dikemukakan para ahli. Menurut Hartanto, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objek tertentu, yaitu seperti menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Nah, jadi kita bisa disimpulkan keluarga berencana atau family planning itu adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil dan bahagia sejahtera. Tujuan keluarga berencana. Tujuan keluarga berencana secara umum adalah mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang menjadikan terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tujuan gerakan keluarga berencana mencakup dua hal, antara lain mewujudkan keserasian dan keselarasan keseimbangan kebijakan, lalu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera. Baik, saya Laila Sa'datul Barkah akan memaparkan materi mengenai pandangan hukum Islam tentang keluarga berencana. Adapun pandangan Al-Quran mengenai tentang keluarga berencana terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selain dari surat An-Nisa terdapat ada lagi surat-surat yang lainnya. Adapun dalam hadis dirawayatkan yang artinya, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan bercukupan dari anak yang meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak. Jadi dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa suami istri sepantasnya mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup dan sepeninggalkannya nanti. Jangan sampai seorang anak menderita, apalagi menjadi beban orang tua. Dengan demikian, pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama oleh suami istri untuk menjadikan keluarga dan anak menjadi turunan bermutu. Perlu bersedia dana, sarana, kemampuan, dan waktu yang cukup untuk membinanya. Selain itu, pada masa Rasulullah, yaitu dengan cara azl, seperti hadis yang sudah dijelaskan bahwa tentang praktik azli yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarangnya. Pada masa itu cara ini sudah bisa dilakukan dengan menyetop atau memperkecil kehamilan. Bahwasanya azli yang dilakukan dalam usaha menghindari kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam. Keluarga berencana sendiri adalah suatu bentuk ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dalam keluarga.
Adapun yang kedua, menurut pandangan para ulama, yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa azal itu tidak dilarang karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan karena sering melahirkan. Jadi intinya untuk menjaga kesehatan si ibu karena sering melahirkan, untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak, dan untuk menjaga kecantikan ibu. Adapun pandangan menurut Syekh Al-Hariri berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perorangan hukumnya boleh dengan ketentuan. Yang pertama untuk menjaga anak, yang kedua untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, yang ketiga untuk menghindari kemudorotan bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya. Yang keempat, untuk menjaga kesehatan ibu karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit. Yang terakhir, untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit kotor. Adapun pandangan menurut Syekh Mahmud Shaltut berpendapat bahwa pembatasan keluarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Umumnya membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam kondisi atau situasi. Sedangkan pengaturan kelahiran menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umpamanya menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara. Adapun alasan lain yang membolehkan suami atau istri mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menular kepada anaknya. Cara KB yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh Islam. Cara yang diperbolehkan, ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syariah, antara lain menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diagram, tablet, vagina, ius. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan selanjutnya yaitu menurut Imam Al-Ghazali menambahkan satu lagi, yaitu menjaga kecantikan ibu secara umum. Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia menerima dan membolehkan KB. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa ajaran Islam membenarkan keluarga berencana. Dan selanjutnya itu cara yang dilarang. Ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syariah, yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain vasektomi, tubektomi, dan aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan. Hukum KB diharamkan jika menggunakan alat atau dengan cara yang tidak dibenarkan dengan syariat Islam. Ada beberapa ulama yang menolak KB dengan alasan antara lain yaitu, pertama, KB sama dengan membunuh bayi. Yang kedua, KB merupakan tindakan tidak wajar non-alamiah dan bertentangan dengan fitrah. KB mengindikasikan pada ketidakyakinan akan perintah dan ketentuan Tuhan. Dan kemudian KB juga berarti mengabaikan doa Nabi agar umat Islam memperbanyak jumlahnya. KB juga akan membawa petaka konsekuensi sosial. KB adalah suatu jenis konspirasi imperialis Barat terhadap negara-negara yang berkembang. KB dilakukan karena niat yang tidak baik, misalnya takut mengalami kesulitan ekonomi dan susah mendidik anak. Baik, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.